Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dita? Alhamdulillah baik Bu Irma. Bu Irma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dita. Oh ya Bu Dita, saya mendengar Bu Dita akan melakukan coaching ya? Iya Bu, betul. Baik, sebelum melakukan coaching Bu Dita, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Apakah boleh Bu Dita? Boleh Bu, silahkan. Begini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti itu. Kemudian bagaimana penilaiannya? Nah, penilaian coaching itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coachee seperti itu, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coachee yang diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nantinya ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Bu Dita? Boleh Bu Irma. Terima kasih. Untuk yang pertama, kompetensi coaching yang ingin Bu Dita kembangkan apa? Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Dita kembangkan pada hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Bu, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu Dita. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, terdiri dari kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga ini Bu Dita, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Dita kembangkan? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu sebagai pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee itu Bu. Baik Bu Dita, jadi ada 2 ya Bu ya tadi ya yang ingin Bu Dita kembangkan, yang lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaiannya itu ketika coachee bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, itu Bu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian menurut Bu Dita yang nanti bisa dijadikan tolak ukur seperti itu ya, apakah sudah berhasil atau belum, itu adalah coachee apakah sudah mampu menemukan sendiri solusinya atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu? Ya, betul Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Setelah ini silahkan Bu Dita dapat melakukan atau melanjutkan proses coaching pada coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol kembali untuk observasi lebih lanjut seperti itu ya Bu Dita ya. Silahkan Ibu lakukan proses coaching. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Irma. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Supriyani. Bagaimana kabarnya Bu Dita hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Sutri. Bagaimana Bu Sutri itu kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Oh ya Bu, saya ingin ngobrol sebentar sama Bu Dita. Kira-kira Bu Dita ada waktu enggak hari ini? Bisa Bu Sutri, alhamdulillah hari ini juga saya sedang longgar. Mungkin apa yang akan Bu Sutri obrolkan, saya jadi penasaran Bu. Ya, begini Bu, saya itu masih bingung, sebentar lagi kan hari pertama anak-anak masuk di tahun ajaran baru. Nah, saya itu masih kepikiran untuk menyiapkan hal-hal atau kegiatan apa yang harus saya programkan dalam MPLS tersebut agar kegiatan MPLS itu bisa berjalan lancar dan menyenangkan.
Begitu ya Bu ya. Jadi Bu Sutri ingin berbicara tentang kegiatan yang akan dimasukkan ke program MPLS, begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Kita kan cuma punya waktu juga sebentar ya Bu ya, ini sudah mau masuk. Kira-kira Bu Sutri itu ingin dapat apa ya Bu dari percakapan ini, itu apa yang Bu Sutri inginkan dari kegiatan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya pengen membuat program MPLS dengan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menarik selama MPLS berlangsung. Mengingat kelas 1 itu MPLS-nya kurang lebih 2 minggu, Bu. Iya. Begitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Sutri nih, kegiatan-kegiatan MPLS yang menarik itu yang seperti apa menurut Bu Sutriani? Menurut saya kegiatan MPLS yang menarik itu yang tidak membosankan, kemudian kegiatannya itu menyenangkan dan anak-anak tertarik untuk mengikuti MPLS tidak hanya pada hari pertama saja, namun juga pada hari-hari berikutnya. Jadi menurut Bu Sutri tadi ya, yang saya tangkap, kegiatan MPLS yang menarik itu yang menyenangkan, kemudian yang tidak membosankan, dan anak-anak tertarik untuk mengikuti MPLS di hari berikutnya. Menurut Bu Sutri nih ya, bentuk-bentuk kegiatan apa yang bagaimana agar menyenangkan dan tidak membosankan itu menurut Bu Sutri yang seperti apa? Mungkin bentuk kegiatannya seperti ada kegiatan menyanyinya, kemudian ada ice breakingnya, juga ada permainannya, kemudian anak diajak untuk membuat kesepakatan kelas, diajak keliling-keliling mengenal lingkungan belajar. Dan oh begitu ya Bu Sutri ya, kegiatannya sangat menarik sekali kalau tadi menurut versinya Bu Sutri ya tadi ya. Setelah obrolan kita tadi Bu, kira-kira apa rencana Bu Sutri agar program-program yang sudah Bu Sutri persiapkan dengan baik tadi itu dapat berjalan dengan lancar? Rencana saya yang pertama, nanti saya akan konsultasi dulu ya dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai program-program MPLS yang nanti akan saya laksanakan selama kurang lebih 2 minggu. Ya, dari rencana tadi yang Bu Sutri sebutkan ya Bu ya, kira-kira yang mana Bu yang akan segera Bu Sutri tindak lanjuti atau yang akan segera lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan melakukan konsultasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah mengenai program MPLS tadi yang menyenangkan, dan kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga guru-guru lain agar kegiatan MPLS nanti berjalan lancar dan juga tidak membosankan. Baik Bu Sutri, kira-kira kapan itu bisa dilakukan Bu? Secepatnya ya, mungkin nanti siang saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah, kemudian saya akan menindaklanjutinya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Secepatnya ya Bu, berarti ya Bu. Ya, Bu. Baiklah Bu Sutri, kita sudah di penghujung waktu ya Bu ya. Ya. Apa yang Bu Sutri dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan yaitu awalnya kan saya masih bingung ya Bu mengenai program MPLS yang nantinya saya akan masukkan ke dalam program tersebut. Kemudian di akhir sesi ini saya sudah ada gambaran mengenai program MPLS yang akan saya laksanakan di tahun ajaran baru nanti, dengan yang pertama saya lakukan yaitu konsultasi dengan kepala sekolah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Bu Sutri sekarang Bu? Apakah masih ada kebingungan? Alhamdulillah Bu Dita, setelah saya ngobrol-ngobrol sama Bu Dita, perasaan saya menjadi lebih lega dan tidak ada apa ya, unek-unek lagi. Iya, alhamdulillah. Semoga program yang sudah Bu Sutri rencanakan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan menyenangkan ya Bu ya. Iya Bu. Amin. Terima kasih Bu Dita. Sama-sama Bu Sutriani. Baik Bu Dita, bagaimana tadi coachingnya?
sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Irma, kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, Bu, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dita sebelumnya. Apakah boleh, Bu? Boleh Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Dita inginkan? Baik Bu Irma, tadi selama coaching saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coach, kemudian indikator identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari coachingnya, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu Bu. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang saya amati Bu, tadi juga ada beberapa catatan, boleh ya Bu ya? Bu Dita sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yang mana sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coach, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, kemudian sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Itu artinya Ibu juga sudah presensi atau memiliki kehadiran penuh seperti itu ya Bu ya. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian ya sudah luar biasa sekali. Apa yang sudah Ibu berikan untuk coaching hari ini itu sudah sangat bagus sekali. Oh iya, satu lagi boleh Bu? Boleh Bu Irma, silahkan Bu. Untuk ke depan Bu Dita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini Bu Dita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami alur Tirta Bu, supaya nanti ketika saya mempraktekkan kegiatan coaching dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan sekolah gitu, saya sudah lebih mahir begitu Bu Irma. Baik Bu Dita, sudah sangat luar biasa. Terima kasih sudah melakukan tanya jawab ini ya Bu Dita ya, sudah menyediakan waktu dan tempat. Demikian saya akhiri atas kesempatannya Bu Dita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Irma.